Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fakir Alwi Segaf ya. Jangan lupa untuk semua share, subscribe dan juga like video-video yang ada di Syiar TV. Mudah-mudahan berkah untuk semua dan pastinya bermanfaat untuk semua. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi akramana bil iman wa a'azzana bil islam wa rafa'na bil ihsan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul alam, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiz ziham. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'azim. Amma ba'du. Hadratil muhtaramin wal mukarramin, para alim, para ulama, para guru, para asatidz, para hujjaj dan calon-calon haji. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat subuh Masjid Al-Fajar rahimakumullah. Marilah bersama-sama di pagi yang mulia ini kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat dan curahan nikmatnya yang telah memberikan kepada kita kekuatan dan kemampuan untuk melawan berbagai macam godaan, tentu dari syaitan, sehingga dengan kekuatan yang Allah berikan kepada kita pagi hari ini, kita mampu bangun dari tidur kita yang sedang lelap-lelapnya karena subuhnya awal, kemudian mampu melangkahkan kaki kita menuju masjid untuk sholat subuh berjamaah, walaupun setengah ngantuk masih mampu mendengarkan tausiah walaupun harus dengan nyender, tidak apa-apa. Maka dengan nikmat Allah ini kita bersyukur. Tidak semua orang diberikan nikmat seperti ini. Jadi insya Allah kita semua ini adalah makhluk pilihan Allah Subhanahu wa ta'ala. Insya Allah hari ini kita berkumpul di Masjid Al-Fajar. Mudah-mudahan kelak di akhirat kita dikumpulkan kembali dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Salawat dan salam semoga Allah limpah curahkan ke pangkuan Nabi kita, suri tauladan kita, panutan kita, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarga beliau, para sahabatnya,
para tabi'in atau orang yang mengikutinya, atba'ut tabi'in yang mengikuti para tabi'in, terus sampai dengan kepada para ulama, dan pada akhirnya kepada kita. Kita berharap pula mudah-mudahan keberkahan dari sholawat yang kita panjatkan ini Allah limpahkan pula kepada generasi kita ila yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah, pagi ini kita ngaji pelan-pelan. Biasanya saya nggak pelan-pelan. Kenapa? Supaya waktunya tidak terasa cepat selesai, sehingga materinya masih nyisa untuk bulan-bulan depan. Amin Allahumma amin. Kalau pelan-pelan itu ngantuk rasanya Pak, silahkan ngantuk, gak apa-apa, manusiawi. Bayangkan jam 11, jam 12 malam baru tidur, kadang setengah 4, jam 3 sudah bangun, kadang tidur sedikit lagi, jam 4 harus bangun lagi persiapan sholat subuh. Ngantuk wajar. Walaupun ngantuk, pahala ngaji tetap dapat. Dan informasi yang spesial pada pagi hari ini, pertama, ngaji bebas. Boleh ngantuk, boleh nyender, yang penting jangan ngobrol. Kemudian yang kedua, tidak ada pertanyaan. Jadi nggak usah mikir, nanya apa ya. Yang ketiga, sarapannya 2. Wah, ini yang bikin surprise. Di masjid sudah disiapkan. Nanti ba'da pengajian kita semua dimohon oleh saudara kita Bapak Dr. Haji Ahmad Syahlani untuk bisa sarapan bersama di kediaman beliau. Ada hajat apa beliau? Jawabannya nanti saja di rumahnya. Enak gak Pak ngaji begini? Enak banget ya. Nggak usah mikir, nyender boleh, ngantuk boleh, sarapannya 2. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sebelumnya saya mohon maaf, Bapak duduk di bawah, saya duduk di atas. Yang di atas bukan berarti ilmunya luas. Duduk di kursi muter begini bukan berarti yang ngomong paling pinter. Pakai jas, pakai sorban bukan berarti ibadahnya lebih mapan. Tapi kita niatnya sama-sama saling mengingatkan dalam rangka memperbaiki iman. Kenapa? Dari dulu para ulama ahli tauhid itu menyatakan bahwa al-imanu yazidu wa yanqusu. Iman itu kadang bertambah, kadang berkurang. Ada yang mengalihkan bahasa, kadang naik, kadang turun. Itu bukan hanya iman kalau itu mah. Semangat ibadah begitu, semangat bekerja juga begitu. Maka pagi hari ini kita berusaha untuk saling mengingatkan dalam rangka memperbaiki iman, agar kita tidak senantiasa dikalahkan oleh syaitan. Kalau syaitan sudah bicara, ada panggilan ibadah ogah, panggilan sedekah susah. Akhirnya hidup kita akan menjadi hidup yang merugi. Hari ini seperti biasa kalau saya ngisi materinya masih tentang surga. Maka sebelum bicara tentang surga, saya tidak suudzon, saya tidak berprasangka buruk kepada Bapak dan Ibu sekalian. Tapi biasanya kalau sudah lewat sekian lama itu materi tentang surga yang dulu saya sampaikan sekarang sudah tinggal kenangan, bahkan nggak ada kenangan sama sekali, lupa ya.
Coba saya cek, kalau Bapak Ibu sekalian masih ingat, bukan tentang materi saya yang baru saja kita ikuti dan kita dengar bersama, materi Maulid kemarin yang disampaikan oleh Kiai Syarif tentang apa, Pak? Ingat dulu, apalagi yang sudah 60 tahun, lama koneknya. Iya. Di antaranya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak menginginkan umatnya susah. Tidak menginginkan umatnya banyak hutang. Banyak tentang hutang ini terpada melek. Apa ini? Mengingat kembali. Sehingga Nabi mengajarkan kepada kita semua, kalau ternyata hidup kita itu walaupun tidak kita sengaja terjerumus dalam lembah yang sulit ekonomi, yakni banyak hutang, maka Nabi mengajarkan, bacalah setiap waktu, ya farijal hammi, ya kashifal ghammi, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Gak usah nanya artinya, apal aja belum nanya artinya. Hafalin dulu, amalkan dulu. Kalau diamalkan sampai setahun kok belum ada perubahan, baru nanya artinya. Jangan-jangan artinya berlawanan dengan keinginannya. Orang sekarang tuh kadang-kadang diajarin, belum diamalkan, belum dihafalkan, sudah nanya banyak sekali, sehingga keberkahannya kurang. Udah hafal, Pak? Masih hafal? Ya farijal hammi, ya kashifal ghammi, ya man li abdihi yaghfir wa yarham. Makasih, Pak. Setiap waktu, minimal setelah sholat fardu, sholat hajat, sholat tahajud. Yang kedua, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak menginginkan umatnya kekurangan harta. Karena orang Islam itu harus kaya. Semuanya perlu duit. Mulai belum jadi bayi sudah perlu duit. Mulai muntah-muntah istrinya, periksa ke dokter perlu duit. Oh, ternyata ini positif. 4 bulan kemudian ngadain selamatan perlu duit. Nanti 7 bulanan pengen ngadain doa lagi, duit lagi. Lahiran, duit. Panas dikit, duit. Bisulan, duit. Nanti sampai dewasa, tua, sakit-sakitan, duit mulu. Sampai meninggal juga duit. Maka Islam harus kaya. Maka Nabi mengajarkan, kalau kalian tidak ingin sulit hidupmu dalam hal materi, bacalah setiap malam surah Al-Waqiah. Surah Al-Waqiah setiap malam. Berapa menit? Kalau sudah setengah hafal itu paling 5 menit selesai. Tapi walaupun begitu, saya juga suka lupa. Bapak-bapak juga insya Allah tidak beda. Artinya sama. Sudah capek, sudah ngantuk. Ya, kalau untuk baca Quran berat. Tapi kalau ada pertandingan bola tetap semangat. Yang ketiga, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga tidak menginginkan umatnya sakit-sakitan, selalu sehat. Dengan cara apa? Di samping pola hidup, pola makan, pola tidur yang benar, kita senantiasa dianjurkan untuk setiap malam membaca surah Al-Kahfi. Ada semuanya, nggak usah modal baca doang, gampang. Tapi istiqomahnya yang sulit. Yang pertama itu ya farijal hammi, ya kashfal ghammi, ya man abdi yaghfir wa yarham. Sebentar. Al-Waqiah 5 menit.
Al-Kahfi 1/4 jam atau setengah jam paling lama. Tapi itu istiqomah yang sulit. Itulah materi kemarin yang barangkali Bapak lupa. Maka pagi hari ini di samping review tentang materi Maulid untuk penyegaran kita, menggugah kembali tentang daya ingat kita tentang nama-nama surga. Insya Allah nggak mungkin kesasar di akhirat itu. Misalnya Ustaz Sunirman, siap ya Allah, berdasarkan catatan amalmu banyak baiknya, maka silahkan masuk surga. Gak mungkin bingung surga apa, sudah ada di situ tunjukkan ya. Tapi alangkah baiknya kita mengenal nama-nama surga yang Allah jelaskan dalam Al-Quran. Nanti setelah ini selesai, kita melanjutkan dengan mengenal nama-nama neraka. Tapi jangan kemudian yang awal, yang dulu hilang, yang diingat yang belakangan. Diingat terus sampai hari tua, yang dihafal malah nama neraka. Sehingga ketika nanti sudah ada putusan dari Allah tentang amalnya, yang ingat malah neraka. Na'udzubillah, na'udzubillah. Sudah berapa macam surga Pak yang kita sampaikan dulu? Perlu Bapak itu memang. Saya aja lupa. Maka supaya ingat diawali dari awal lagi. Tetapi dari sekian nama-nama surga yang sudah pernah saya sampaikan, sebagian besar itu keterangannya hampir sama. Yakni orang yang bisa masuk surga itu adalah yang pertama orang yang beriman kepada Allah, yang kedua orang yang mempunyai amal-amal saleh. Nah, kita kupas dulu tentang iman kepada Allah dan iman kepada malaikat, iman kepada kitab-kitab Allah, iman kepada rasul-rasul Allah, iman kepada hari kiamat, iman kepada qadha dan qadar Allah. Nah, kita ini ngaji sudah lama, jangan sampai rukun iman saja lupa. Maka saya kalau pengajaran pada anak-anak itu, kita bikin sebuah singkatan sehingga anak mudah untuk mengingat. Ada berapa nak rukun iman? Ada 6. Apa itu? Al-Makirahata. Bapak, Al-Makirahata. Jadi ngajinya gampang. Kalau suruh ngapalin surat susah. Al-Makirahata masa nggak bisa? Al-Makirahata. Al, iman kepada Allah. Ma, iman kepada malaikat. Ki, iman kepada kitab Allah maksudnya. Ra, iman kepada rasul-rasul Allah. Ha, iman kepada hari kiamat. Ta, iman kepada takdir Allah. Iman kita tadi saya sampaikan yazidu wa yanqusu, kadang bertambah, kadang berkurang. Maka setiap pengajian di pekan yang keempat biasanya kita diajak oleh guru kita memperbaharui iman kita dengan membaca kalimat thayyibah la ilaha illallah, la ma'buda illallah, dan seterusnya. Ada 4 tapi ya belum hafal juga kira-kira. Itu sesuai dengan sabda Nabi, jaddidu imanakum biqauli la ilaha illallah. Perbahurilah iman kalian dengan ucapan la ilaha illallah. Yang jadi masalah kita ini ketika membaca, banyak yang hanya sebatas di lisan saja, belum sampai ke dalam hati. Sehingga walaupun setiap hari membaca la ilaha illallah, di masjid kita beriman, di jalan belum tentu beriman.
Namanya iman itu kan yakin bahwa Allah itu wujud, Allah itu ada, Allah mengawasi kita, Allah maha melihat setiap langkah kita, bahkan yang ada dalam hati kita Allah tahu. Tapi ketika kita di jalan, terutama yang masih muda-muda, bertemu dengan yang bening, kadang-kadang masih belum bisa menundukkan pandangan. Yang di kantor ada kesempatan teman mengajak bisnis, tapi bisnisnya jual sabu 5 kilo misalnya, mau juga karena imannya ketika di kantor hilang. Oleh karena itu, di samping lisan membaca la ilaha illallah, senantiasa kita setiap kesempatan dimanapun kita berada, jangan pernah lepas untuk berzikir walaupun dalam hati. Kenapa? Ketika kita lupa berzikir kepada Allah, lupa akan kuasa Allah, lupa akan keberadaan Allah, di sanalah syaitan masuk ke dalam hati kita untuk mengajak melanglang buana kemana-mana yang tidak ada ujungnya. Sehingga apalagi kita bukan orang sibuk. Kalau orang sibuk yang dipikirkan pasti masalah bisnisnya. Kalau orang yang banyak duit, kadang-kadang yang dipikirkan bagaimana menambah ini, menambah itu, bagaimana malam minggu kita kemana, dan sebagainya. Karena ternyata Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada hambanya yang pertama kekayaan, misalnya yang diberikan kekayaan banyak, itu juga ujian. Yang diberikan kemiskinan juga ujian. Dua-duanya bisa mempermudah kita kepada kekufuran, tidak hanya kemiskinan. Kalau kita sering dengar keterangan kadal fakru ayyakuna kufron, kemiskinan itu, kefakiran itu mudah untuk menjerumuskan orangnya kepada kekufuran. Maka kekayaan pun bisa demikian, manakala tidak diiringi dengan iman yang kuat. Maka orang yang kaya, orang yang miskin itu paling selamat manakala menjadikan masjid sebagai base campnya. Selama dia nongkrongnya tidak di masjid, kemungkinan buruk itu pasti selalu menghantuinya, selalu membujuknya. Orang kaya jarang ke masjid, pasti yang dicari adalah teman-teman yang sama dengan dia, yang kebanyakan memanfaatkan kekayaannya untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kalau base campnya di masjid, insya Allah kekayaannya digunakan untuk hal-hal yang maslahat. Pak, ini pengajian belum ada konsumsinya. Oh, gampang, pesen aja, nanti saya yang bayar. Jadi maslahat. Pak, ini masjid keramiknya, marmernya jatuh, bagaimana ini? Udah, saya yang 50 juta, sisanya baru jamaah yang lainnya. Maslahat lagi. Pak, teman kita ada yang belum nikah, gimana nih? Udah, suruh cari aja, ntar saya yang bayarin. Wah, ini pada daftar kalau begini, Pak. Selama itu untuk hal yang ada hubungannya dengan ibadah, maka insya Allah menjadi harta yang maslahat. Dengan demikian akan menjadikan imannya menjadi bertambah dengan keberkahan sodakohnya, keberkahan amal ibadahnya. Tapi kalau yang tidak sering di masjid, maka itu sangat sulit terjadi. Karena godaannya banyak, tidak hanya dirinya, istrinya pun menjadi godaan tersendiri. Ketika suami banyak duit, istri banyak maunya. Kalau nggak percaya, tanya sama yang banyak duit. Anaknya pun demikian, melihat bapaknya banyak duit, maunya juga banyak. Selama baik tidak masalah, tapi kalau itu yang tidak baik,
maka minimal akan mendatangkan sebuah kemubadziran, sering membeli sesuatu yang tidak jelas manfaatnya, akhirnya mubadzir. Kita tahu innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin. Sesungguhnya sesuatu yang mubadzir masih bisa dipakai tapi tidak digunakan, terbuang sia-sia, maka itu adalah dari bagian dari perbuatan syaitan. Itu masalah iman. Kemudian iman itu harus kita pertahankan, karena godaan paling berat itu adalah nanti ketika kita sakaratul maut. Ketika nafas kita sudah di tenggorokan, ini keterangan dari guru-guru kita dan dari banyak kitab demikian. Syaitan begitu gencarnya, ini perjuangan syaitan terakhir untuk menggelincirkan manusia agar mati tidak membawa iman. Ini yang paling berat. Kalau dikala kita sehat, syaitan menggoda, ada adzan berkumandang, kita mau ke masjid, syaitan goda lewat anak kita. Pah, ayo pah, anterin abang atau anterin adik kemana misalnya. Kita kadang-kadang berat kepada anak daripada panggilan adzan. Kita masih sehat, tapi dikala kita sakaratul maut sudah tidak berdaya, maka di situ syaitan kesempatan emas untuk menggelincirkan kita. Maka kalau kita tidak bekali iman dengan amal-amal solih, dengan kalimah-kalimah thayyibah dari sekarang, maka sudah barang tentu syaitan mudah menggelincirkan kita. Pernah saya ceritakan bahwa dalam sebuah kisah ada ulama besar yang ketika sakit keras ditengok oleh temannya yang ulama besar juga. Ini ulama sakit keras tidak pernah ada suara menyebut asma Allah, apalagi sampai kalimat thayyibah, Allah, Allah saja tidak terdengar. Sampai saudaranya yang nengok ini merasa gelisah, ini kenapa Syekh ini kok tidak seperti biasanya ketika dia masih sehat? Maka diajarkanlah kalimah thayyibah kepada temannya ini. Ya Syekh, qul, ucapkanlah Syekh, la ilaha illallah. Yang aneh, tadinya seorang syekh yang sakit ini menghadap pada temannya ini, begitu ditalkin dengan kalimah la ilaha illallah malah berbalik arah, sehingga syekh yang nengok ini merasa keheranan. Tapi alhamdulillah dalam kisah ini syekh yang sakit ini Allah sembuhkan kembali, sehingga bisa menceritakan ikhwal yang terjadi ketika ia sakit keras. Ketika sudah saya ditanya oleh temannya yang nengok ini, wahai syekh, dulu kenapa kemarin ketika sakit saya ajarkan kalimat la ilaha illallah, engkau tidak mau mengikutinya? Seorang syekh yang habis sakit ini bercerita, wahai saudaraku, syaitan sedang gencar-gencarnya menggoda saya untuk mengikuti ajakannya. Nah, berbarengan dengan engkau mengajarkan kalimat thayyibah la ilaha illallah ini, syaitan juga gencar mengajak saya, sehingga saya membalikkan badan saya untuk menghindari godaan syaitan ini. Jadi maksudnya bukan membalikkan badan untuk menolak kalimat la ilaha illallah, tapi membalikkan badan untuk menghindari ajakan syaitan ini. Karena banyak yang habis sakit lama, termasuk saudara kita Mas Purwandi, Pak Jisayam itu sering cerita, ketika sakit sudah lama dalam kondisi koma itu sudah kemana-mana melalang buana perjalanan ruhnya. Sehingga singkat cerita, syekh ini terhindar dari godaan syaitan yang menjerumuskan. Dan ketika itu syaitan banyak menyerupai orang-orang yang kita cintai yang sudah tiada. Bapak kita, ibu kita, saudara kita, mengajak kita mengikuti mereka. Kalau kita mau, bisa jadi kita lupa dalam akhir hayat kita membaca la ilaha illallah. Oleh karena itu, insya Allah kalau hidup kita senantiasa kita isi dengan kalimah la ilaha illallah, nanti di akhir hayat kita
insya Allah tidak sulit ketika saudara kita mentalkin kita dengan ucapan la ilaha illallah, akan mudah kita ikuti. Dan kalau demikian insya Allah bisa mendapatkan husnul khotimah. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, yang kedua adalah tentang amal solih. Bagaimana tentang amal solih? Kita lanjutkan setelah yang satu ini. Silahkan minum bapak-bapak. Bismillah. Ini teh serai harus kita nikmati supaya yang bikin dapat pahala. Hari ini teh serai kita habiskan, insya Allah minggu depan susu jahe lagi. Kemana susu jahe? Bapak Ibu dirahmati Allah, jadi banyak di antara keterangan orang yang masuk surga adalah di samping beriman adalah beramal solih. Amal solih sebenarnya sangat mudah karena Allah sudah memberikan fasilitas kepada kita berupa apa? Berupa panca indera kita. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan panca indera kita. Kita coba dari yang paling atas tentang otak kita. Bagaimana mindset dalam berpikir kita. Kalau positif, insya Allah senantiasa menjadi amal solih. Turun dikit penglihatan kita. Penglihatan kita senantiasa melihat hal-hal yang baik, insya Allah akan menumbuhkan amal-amal solih. Turun dikit hidung kita. Kita gunakan untuk hal yang baik, insya Allah menumbuhkan amal solih. Mata saja kita melihat istri kita dengan penuh kasih sayang, bernilai ibadah. Istrinya melihat suaminya walaupun hitam tapi penuh kasih sayang, bernilai ibadah. Malam hari anak kita sudah tidur, kita melihat anak-anak kita, alhamdulillah ya Allah, Engkau telah memberikan kepada kami keluarga dan anak-anak. Ada di antara saudara kita dan bahkan banyak yang sudah banyak lama berkeluarga tidak ada keturunan. Ada Pak Ismail, jangan lihat istri orang kalau belum punya istri, nyari dulu istri baru kalau mau dilihat istrinya. Ibadah. Anak-anaknya dilihat ibadah. Hidungnya digunakan untuk yang baik, mencium istri ibadah, mencium suami ibadah. Bahkan ada sebuah keterangan yang sering kita dapatkan, suami mencium istri mencium suaminya itu pahalanya sama dengan atau menyerupai dengan mencium Hajar Aswad. Sehingga kalau umroh haji tidak sempat mencium Hajar Aswad, tidak usah sedih, pulang ke rumah ciumin tiap hari suaminya, insya Allah pahalanya mengalir. Di samping pahala mengalir, uang belanja bertambah. Maka ibu-ibu yang mendengar suara saya pada pagi hari ini, amalkan. Kalau enggak terbukti, bilang sama saya, bilang doang. Hadirin rahimakumullah, kemudian nyamping dikit panca indera kita kepada telinga kita. Kita gunakan untuk hal-hal mendengarkan yang baik, insya Allah menjadi amal solih. Namun manusia itu memang hobinya bermacam-macam. Ada yang sukanya mendengar musik, sampai di telinganya disumpelin, ternyata yang dengaran musik. Sangat beruntung kepada kita semua yang suka mendengarkan murattal, mendengarkan kajian-kajian Islam. Maka walaupun sambil bekerja, sambil beraktivitas, kita ada nilai tambahnya. Telinga kita senantiasa memproduksi pahala dan pahala. Sampai turun lagi lisan kita. Ini yang luar biasa perannya dalam kehidupan kita. Kalau mampu memanfaatkan dalam hal yang positif, ladang amal soleh yang luar biasa. Tapi kalau digunakan untuk yang negatif, tentu sangat berpotensi untuk
menjadi ladang dosa. Saya mengutip beberapa ayat yang menerangkan tentang peran dari panca indera kita itu. Di antaranya dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin." Asa, ayatnya panjang. Kalau saya baca nyari dulu karena saya belum hafal semuanya. Jadi maksudnya dari ayat ini saja. Wahai orang-orang yang beriman, la yaskhar qaumun min qaumin. Janganlah kalian suka mencela sekelompok orang atau kaum dengan kaum yang lain. Asa ayyakunu, gitu Ustaz ya. Di antaranya itu, nanti dibuka sendiri. Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Bisa jadi yang kamu cela hari ini nilai di sisi Allah lebih banyak kebaikannya dibanding engkau. Ini yang sulit. Peran lisan kita sangatlah penting. Maka di samping dalil ini kita juga harus ingat dalam surah Al-Isra Allah mengingatkan kepada kita dengan firman-Nya, "A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Sesungguhnya penglihatan atau pendengaran dulu. Sesungguhnya pendengaran, wal basara dan penglihatan, wal fuada dan geraknya hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya itu kelak akan Allah mintai pertanggungjawabannya di sisinya. Oke lah kalau mata mungkin memang lihat, kalau telinga mungkin mendengar, kalau hati kan di dalam belum terlaksana. Tapi tahukah kita bahwa dengan hati itu bisa mengantarkan orangnya melakukan skenario yang buruk sehingga terjadilah pembunuhan berencana oleh Verdi Sambo. Di antaranya itu peran hati awalnya. Maka panca indera kita ini bagaimana kita dalam mempergunakannya, memanfaatkannya. Kalau kita ingin mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala, maka senantiasa ketika terpeleset dengan ucapan tidak baik, segera beristighfar, mohon ampun kepada Allah, dan kita gunakan untuk ucapan-ucapan yang baik. Kemudian ayat yang ke-12, ya ayyuhalladzina amanu jtanibu katsiran minadh-dhanni. Wahai orang yang beriman, jauhilah akan berprasangka. Inna ba'dadh-dhanni itsm. Sesungguhnya sebagian dari prasangka itu adalah menimbulkan dosa. Ayat berikutnya, wala tadassasu, janganlah kalian mencari-cari kesalahan orang lain. Wala yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan kalian menggunjing satu dengan yang lain. Di antaranya ayat itu. Maka menghindari itu sebuah perjuangan yang berat tapi bernilai pahala pula. Kalau kita tidak mampu, ingatlah dalam surah Yasin ayat 65, kelak di akhirat ketika kita mengumbar panca indera kita, tangan kita, lisan kita, kaki kita, pendengaran, penglihatan kita biarkan dalam kemaksiatan kepada Allah. Ingatlah Allah berpesan, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Hari ini kita banyak alasan, hari ini kita banyak menggunjing, hari ini kita banyak mengejek, menghina. Nanti di akhirat yang suka menghina, mengejek Allah putus sarafnya sehingga tidak mampu berbicara apapun.
Yang Allah suruh bicara adalah tangannya. Kakinya Allah jadikan bisa bicara pula sebagai saksi dari semua yang kita lakukan. Tidak hanya itu, nanti dalam surah Fussilat, tidak hanya tangan dan kaki, tapi kulit kita juga menjadi saksi dan bahkan bisa berbicara, menerangkan apa yang pernah kita lakukan. Bagaimana kalau seperti ini kita mengharapkan surga? Tentu sangat jauh. Maka tentu yang bisa masuk surga, terutama surga yang paling atas, surga Firdaus, walaupun di sana dijelaskan adalah untuk orang-orang yang beriman dan beramal solih, seperti dalam surah Al-Kahfi, innal ladzina amanu wa amilus solihati kanat lahum jannatul firdausi nuzula. Tentu tidak hanya yang imannya abal-abal, tidak hanya yang amal solehnya abal-abal, tapi tentu iman yang sempurna, amal soleh yang tidak pernah ternodai oleh amal-amal keburukan. Itulah orang-orang yang bisa masuk surga Firdaus. Amin Allahumma amin. Karena sudah waktunya untuk selesai, ini baru iman dan amal soleh belum selesai pula. Maka insya Allah kalau ada Sabtu kelima lagi masih ada sisa materi, sehingga tidak usah konsep lagi. Karena tidak ada pertanyaan, maka mudah-mudahan saya sampaikan yang pertama tentang amalan-amalan yang bisa menjadikan kita terbebas dari hutang, amalan yang bisa menjadikan kita banyak duit, amalan yang bisa menjadikan kita senantiasa sehat, kita amalkan. Yang kedua tentang nama-nama surga yang Bapak lupa, saya belum menyampaikan lagi. Mudah-mudahan ada rasa penasaran. Sabtu kelima bulan Desember ada ya Pak Haji? Insya Allah saya sampaikan, mudah-mudahan panjang umur dan sehat. Amin Allahumma amin. Yang terakhir tentang iman dan amal solih, mudah-mudahan kita semua Allah bimbing dari panca indera kita untuk senantiasa berbuat yang baik, sehingga insya Allah bisa menjaga iman kita, bisa menjaga amal soleh kita, sehingga insya Allah kelak bisa bersama-sama masuk surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sayyidina maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ولبيته الكرام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Sebelum saya akhiri, saya ingatkan kembali bahwa pesan dari saudara kita Bapak Dr. Haji Ahmad Syahlani, usai pengajian kita sholat isyraq bersama. Setelah itu segera menuju kediaman beliau. Ada acara apakah? Kita penasaran, datang ke sana, sarapan dulu, atau sebelum sarapan nanti akan disampaikan hajat beliau. Yang jelas tidak untuk nambah istri, tidak, insya Allah. Enggak ya dok? Iya, enggak, insya Allah. Mari bersama-sama kita tutup dengan doa kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.